Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidul Hasan dengan NIM awal 2020 dan NIM akhirnya 673 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen, yaitu menganalisis dan merancang strategi pemasaran. Materi pembahasan. Materi pembahasan kali ini ada 5 bab. Yang pertama itu perilaku pembelian organisasi. Yang kedua, proses pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga, proses pasca pembelian, kepuasan pelanggan, dan komitmen pelanggan. Yang keempat, mempengaruhi perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Yang kelima, etika dan tanggung jawab sosial dalam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu perilaku pembelian organisasi. Pembeli dan pasar organisasi. Pembeli organisasi adalah individu atau kelompok dalam organisasi yang bertanggung jawab melakukan pembelian untuk mendukung kegiatan operasional, berbeda dengan konsumen individu. Proses pembelian organisasi bersifat formal, kolektif, dan lebih kompleks, serta melibatkan pembelian dalam jumlah besar dan berulang. Pasar organisasi mencangkup perusahaan bisnis, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba yang masing-masing memiliki pola kebutuhan dan proses pembelian yang berbeda-beda. Yang kedua, proses pembelian organisasi. Proses pembelian organisasi terdiri dari 8 tahap, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi ulang kebutuhan. Setiap tahapan dilakukan secara rasional, mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas, dan hubungan jangka panjang. Faktor internal, kebijakan anggaran, struktur organisasi, dan eksternal teknologi persaingan sangat mempengaruhi proses ini. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh organisasi terhadap perilaku pembelian. Struktur, kebijakan, dan budaya organisasi sangat mempengaruhi cara organisasi membeli. Struktur menentukan kewenangan pengambilan keputusan, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Kebijakan seperti sistem tender dan kontrak mengarahkan proses, sedangkan budaya organisasi membentuk orientasi hubungan dengan pemasok. Yang keempat, pengaruh interpersonal terhadap perilaku pembelian. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh interaksi antar anggota dalam buying center yang memiliki peran berbeda seperti inisiator, user, influencer, gatekeeper, dan decider. Perbedaan kepentingan dan pandangan antar individu ini menjadikan komunikasi dan negosiasi menjadi kunci utama dalam strategi pemasaran B2B. Yang kelima, pengaruh individual terhadap perilaku pembelian. Karakteristik pribadi seperti motivasi, pengalaman, persepsi, dan nilai individu turut mempengaruhi proses pembelian. Faktor ini membentuk cara seseorang mengevaluasi informasi dan membuat keputusan kompleks dalam konteks kelompok.
16. Implikasi strategis untuk pemasaran kepada organisasi. Pemasar B2B perlu memahami struktur dan proses pembelian organisasi untuk menyusun strategi yang tepat. Pendekatan terbaik adalah membangun hubungan jangka panjang, menawarkan solusi secara menyeluruh atau solution selling, dan menyesuaikan pesan pembeli kepada setiap peran dalam organisasi agar komunikasi lebih baik. Berikut adalah contoh dari tiap-tiap subbab. Yang pertama, pembeli dan pasar organisasi. Contohnya, Alfamart membeli stok produk makanan dan minuman dari berbagai produsen, seperti Indomie, Aqua, Silverpin, dan lain-lain, untuk dijual kembali di toko. Yang kedua, proses pembelian organisasi. Contohnya, KFC Indonesia melalui tahap seleksi vendor ayam potong lokal untuk memastikan kualitas daging ayam sesuai standar. Yang ketiga, pengaruh organisasi terhadap perilaku pembelian. Contohnya, Bank BRI memiliki aturan internal ketat saat membeli sistem keamanan IT untuk menjaga data nasabah. Yang keempat, pengaruh interpersonal terhadap perilaku pembelian. Contohnya, RSUD ketika membeli obat-obatan dokter atau user, bagian farmasi atau influencer, bagian keuangan itu gatekeeper, dan direktur rumah sakit itu decider. Yang kelima, pengaruh individual terhadap perilaku pembelian. Purchasing manager di Gramedia mungkin memiliki pemasok kertas tertentu karena pengalaman sebelumnya kualitasnya lebih baik. Yang keenam, implikasi strategis untuk pemasaran kepada organisasi. GoFood atau Gojek menjalin kerjasama jangka panjang dengan restoran mitra agar selalu ada menu beragam dan promosi bersama. Bab selanjutnya, proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pengambilan keputusan konsumen dimulai saat mereka menyadari adanya perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, yang kemudian memicu kebutuhan untuk bertindak. Pengenalan masalah ini dapat timbul dari dorongan internal, seperti rasa lapar atau haus, maupun eksternal seperti iklan atau pengaruh lingkungan. Tidak selalu didasari secara langsung. Namun pemicu ini membuka jalan bagi konsumen untuk mencari solusi dalam bentuk produk atau layanan tertentu. Bagi pemasar, penting untuk mengenali pemicu masalah dan mendistribusikan produk sebagai solusi yang relevan. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengenali masalah, konsumen akan mencari informasi, baik secara internal, dari pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, maupun secara eksternal, seperti ulasan teman, media sosial, atau iklan. Seberapa luas pencarian tergantung pada tingkat keterlibatan dan kompleksitas keputusan. Pencarian ini bisa aktif secara sengaja atau pasif yang terpapar secara tidak langsung. Pemasar harus memastikan bahwa informasi yang mereka sediakan mudah diakses, terpercaya, dan dapat mempengaruhi persepsi konsumen secara positif.
Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen kemudian membandingkan berbagai pilihan berdasarkan atribut penting seperti harga, kualitas, fitur atau merek. Evaluasi ini bersifat rasional atau berdasarkan preferensi pribadi. Dalam compensatory model, kekurangan suatu atribut bisa dikompensasi oleh kelebihan atribut lainnya. Sedangkan dalam non-compensatory model, satu kekurangan penting bisa langsung menolak alternatif tersebut. Pemasar perlu mengetahui atribut kunci yang jadi pertimbangan konsumen dan menekankan keunggulan produk sesuai harapan mereka. Selanjutnya, yang keempat, keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi, konsumen membuat keputusan untuk membeli, meskipun eksekusinya bisa tertunda atau berubah karena faktor situasional seperti diskon, stok produk, pengalaman toko, atau pengaruh orang lain. Pembelian tidak selalu bersifat logis, karena bisa juga impulsif. Maka dari itu, pemasar perlu menciptakan pengalaman pembelian yang menyenangkan, efisien, dan bebas hambatan, yang baik secara offline maupun online. Selanjutnya yang nomor 5, proses pasca pembelian. Tahapan ini mencangkup penilaian konsumen terhadap suatu produk setelah digunakan. Jika produk sesuai harapan, konsumen akan merasa puas dan cenderung merekomendasikannya. Jika tidak, bisa timbul ketidakpuasan atau penyesalan, yang bisa disebut cognitive dissonance, yang berpotensi memicu keluhan. Layanan pernah jual atau kejelasan kebijakan retur dan komunikasi terbuka sangat penting dalam membangun hubungan pasca pembelian yang positif. Berikut adalah contoh dari tiap subbab. Yang pertama, pengenalan masalah. Contohnya yaitu ketika konsumen merasa butuh hiburan, mereka melihat promo langganan di video, terus memicu pembelian paket streaming. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen mencari mobil listrik di situs Wuling Motors Indonesia sebelum membeli. Evaluasi alternatif. Contohnya, konsumen membandingkan paket internet Telkomsel, XL, dan Indosat Ooredoo. Yang keempat, keputusan pembelian. Contohnya, konsumen membeli tiket bioskop melalui aplikasi CGV Indonesia karena lebih praktis. Yang kelima, proses pasca pembelian. Contohnya, setelah menggunakan jasa Shopping Express, konsumen menilai apakah pengiriman tepat waktu dan sesuai harapan. Oke, lanjut bab selanjutnya yaitu proses pasca pembelian, kepuasan pelanggan, dan komitmen pelanggan. Yang pertama, pentingnya proses pasca pembelian. Tahap pasca pembelian merupakan elemen kunci dalam proses perilaku konsumen karena menjadi titik penentu kepuasan, loyalitas, dan pembelian ulang. Konsumen mengevaluasi produk berdasarkan pengalaman nyata setelah pembelian. Jika hasil positif, maka kemungkinan besar mereka akan mempertahankan hubungan dengan merek.
Sebaliknya, pengalaman negatif dapat memicu keluhan, pengembalian barang, atau penyebaran opini buruk. Oleh karena itu, tahapan ini penting untuk membangun nilai jangka panjang dan hubungan emosional antara konsumen dan merek. Yang kedua, penggunaan dan ketidakgunaan produk. Cara konsumen menggunakan atau tidak menggunakan produk mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai produk tersebut. Penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian. Maka dari itu, pemasar perlu memberikan panduan yang jelas melalui media edukatif seperti buku petunjuk, video, atau layanan pelanggan agar konsumen memahami cara penggunaan yang benar, sehingga potensi kepuasan dan loyalitas meningkat. Selanjutnya yang ketiga, pembuangan produk. Pembuangan produk setelah digunakan merupakan bagian dari perilaku pasca pembelian yang penting, terutama dalam konteks keberlanjutan. Konsumen dapat membuang dan menjual kembali, menyimpan, atau mendaur ulang produk. Perusahaan dapat berperan aktif melalui program seperti trade-in, daur ulang, atau tukar tambah yang tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga meningkatkan citra merek sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen ditentukan oleh sejauh mana kinerja produk sesuai dengan harapan. Jika kinerja produk memenuhi atau melampaui ekspektasi, maka konsumen akan puas. Jika tidak, maka akan timbul ketidakpuasan atau ekspektasi disconfirmation model, menjelaskan bahwa perbandingan antara harapan dan kenyataan adalah kunci utama dalam menentukan reaksi konsumen. Kualitas produk, layanan, dan pengalaman emosional semuanya mempengaruhi kepuasan yang berdampak langsung pada loyalitas dan promosi dari mulut ke mulut. Yang kelima, perilaku keluhan konsumen. Komplain konsumen muncul saat terjadi ketidakpuasan. Respon bisa berupa voice response atau mengeluh langsung, third party response atau melimpahkan lembaga luar, atau private response, bercerita kepada orang lain. Tidak semua konsumen mengeluh secara terbuka. Pemasar perlu memahami pola ini dan menyiapkan sistem tanggapan yang cepat, sopan, dan solutif. Komplain yang ditangani dengan baik bisa berbalik menjadi peluang untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat. Yang keenam, kepuasan pelanggan, pembelian ulang, dan komitmen. Konsumen yang puas cenderung membeli kembali dan menunjukkan komitmen kepada merek. Komitmen ini bisa bersifat emosional atau affective komitmen maupun rasional atau calculative komitmen. Kombinasi antara kualitas produk, pelayanan memuaskan, dan pengalaman positif berkelanjutan adalah kunci terciptanya loyalitas. Sebab itu, strategi pemasaran tidak boleh berhenti pada penjualan, tetapi juga harus fokus pada penciptaan hubungan jangka panjang yang kuat. Berikut adalah contoh tiap subbab. Yang pertama, pentingnya proses pasca pembelian. Contohnya,
Tokopedia menindaklanjuti pengalaman belanja dengan email ucapan terima kasih dan poin loyalitas. Yang kedua, penggunaan dan ketidakgunaan produk. Contohnya, Polytron memberikan manual penggunaan TV agar konsumen tidak salah instalasi yang bisa merusak produk. Yang ketiga, pembuangan produk. Samsung Indonesia memiliki program tukar tambah HP lama dengan yang baru untuk mendaur ulang. Yang keempat, kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen puas dengan layanan GetCar jika pengemudi ramah dan kendaraan bersih. Sebaliknya, kecewa jika terlambat maupun pengemudi tidak ramah. Yang kelima, perilaku konsumen. Perilaku keluhan konsumen. Konsumen Lion Air yang kecewa dengan keterlambatan sering menulis keluhan di media sosial. Yang keenam, kepuasan pelanggan, pembelian ulang, dan komitmen. Contohnya, pelanggan Alfamart yang puas sering belanja ulang karena nyaman, banyak promo, dan lokasi mudah dijangkau. Selanjutnya, yang ketiga, mempengaruhi perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Yang pertama, gambaran umum pengaruh strategi. Strategi pemasaran yang efektif tidak hanya bertujuan menjual produk, tetapi juga membentuk persepsi, menciptakan nilai, dan membangun pengalaman konsumen. Untuk itu, pemasar perlu memahami secara menyeluruh perilaku konsumen dari sisi kognisi atau pemikiran, afeksi atau emosi, tindakan, dan pengaruh lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, pemasaran dapat mempengaruhi konsumen di setiap tahap proses keputusan, dari sebelum hingga sesudah pembelian. Yang kedua, strategi berdasarkan tahapan proses keputusan konsumen. Strategi ini dapat disesuaikan dengan setiap tahap keputusan konsumen. Saat pengenalan masalah, pemasar dapat membangkitkan kebutuhan melalui iklan atau edukasi. Pada tahap pencarian informasi yang mudah diakses dan terpercaya menjadi penting. Dalam evaluasi alternatif, fitur unggulan dan jaminan kualitas menjadi penentu selama pembelian, promosi, dan kemudahan akses mendorong keputusan. Setelah pembelian, hubungan dijaga lewat layanan purna jual dan program loyalitas. Pendekatan ini menempatkan strategi pemasaran sebagai panduan konsumen dari awal hingga akhir perjalanan mereka. Selanjutnya yang ketiga, strategi berdasarkan afeksi dan kognisi konsumen. Strategi afektif mempengaruhi emosi dan nilai personal konsumen. Biasanya melalui storytelling, endorsement, atau desain visual. Strategi kognitif fokus pada informasi rasional seperti keunggulan produk, harga, dan data pembanding. Keduanya sering dikombinasikan agar komunikasi pemasaran tidak hanya menyentuh logika, tetapi juga membangun keterikatan emosional.
Hal ini penting untuk menciptakan persepsi merek dan yang kuat dan menyeluruh. Yang keempat, strategi berdasarkan perilaku konsumen. Strategi ini menargetkan perilaku aktual konsumen dengan cara seperti program loyalitas, promosi pembelian berulang, dan pengkondisian kebiasaan. Fokusnya bukan mengubah pikiran atau perasaan secara mendalam, melainkan mendorong tindakan yang diinginkan secara praktis dan langsung. Strategi ini efektif dalam menciptakan pola pembelian berulang. Bahkan ketika motivasi konsumen tidak sepenuhnya sadar. Selanjutnya yang kelima, strategi berdasarkan lingkungan konsumen. Lingkungan fisik dan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Tata letak toko, suasana visual, pengaruh sosial atau review atau selebriti, dan pengalaman digital semua membentuk konteks keputusan. Pemasar dapat mengatur lingkungan ini agar mendukung perilaku yang diinginkan. Misalnya, melalui penempatan produk yang strategis, desain antarmuka, situs yang intuitif, dan kolaboratif dengan influencer. Yang enam, mengkombinasikan pendekatan strategi. Pendekatan pemasaran yang paling efektif adalah kombinasi dari berbagai strategi kognitif, afektif, perilaku, dan lingkungan. Integrasi ini memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai titik dan menciptakan pengalaman merek yang konsisten dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan segmen pasar dan tujuan bisnis. Pemasar dapat menciptakan dampak jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan penjualan, tetapi juga membangun nilai dan makna konsumen. Berikut adalah contoh dari tiap subbab. Yang pertama yaitu gambaran umum pengaruh strategi, contohnya Wardah menggunakan iklan halal yang menyentuh sisi emosional dan rasional konsumen. Yang kedua, strategi berdasarkan tahapan proses keputusan konsumen. Contohnya, Shopee menarik konsumen sejak tahap awal dengan iklan, lalu menjaga pasca pembelian lewat voucher cashback. Yang ketiga, strategi berdasarkan afeksi dan kognisi konsumen. Contohnya, Indomie menekankan kelezatan rasa yaitu afektif sekaligus harga yang terjangkau untuk kognitif. Yang keempat, strategi berdasarkan perilaku konsumen. Contohnya, Kopi Kenangan memberi promo pembelian ke-10 gratis 1 untuk membentuk kebiasaan pembelian berulang. Yang kelima, strategi berdasarkan lingkungan konsumen. IKEA Indonesia menata showroom agar konsumen bisa langsung membayangkan perabot di rumahnya. Yang keenam, mengkombinasikan pendekatan strategi. Contohnya, Grab menggabungkan strategi harga, diskon afeksi, iklan menyentuh hati, perilaku, voucher perjalanan, dan lingkungan. Aplikasi yang friendly. Bab selanjutnya, yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam strategi pemasaran. Yang pertama,
Definisi etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam pemasaran menyangkut prinsip moral yang membedakan tindakan benar dan salah dalam praktik bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial mencakup kewajiban perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari strategi mereka. Artinya, perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam melayani konsumen dan masyarakat luas. Yang kedua, strategi pemasaran yang menyesatkan atau menipu. Strategi yang menyesatkan atau menipu konsumen seperti klaim berlebih, informasi tersembunyi, atau manipulasi visual dalam iklan merupakan pelanggaran etika serius. Praktik ini dapat merusak kepercayaan, menciptakan kerugian bagi konsumen, dan merusak reputasi merek dalam jangka panjang. Karena itu, penting bagi pemasar untuk menyampaikan informasi produk secara jujur dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, strategi pemasaran manipulatif. Strategi manipulatif memanfaatkan kelemahan emosional konsumen untuk mendorong pembelian yang sebenarnya tidak dibutuhkan, seperti menciptakan rasa takut atau rendah diri. Meskipun mungkin efeknya dalam jangka pendek, pendekatan ini merusak hubungan jangka panjang dan kepercayaan konsumen. Strategi etis menghindari eksploitasi terhadap kelompok rentan dan menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas. Yang keempat, pemasaran kepada konsumen yang rentan, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan keterbatasan kognitif atau ekonomi, merupakan konsumen yang rentan dan lebih mudah dipengaruhi. Pemasar memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengeksploitasi mereka melalui bahasa yang membingungkan, simbol manipulatif, atau tekanan sosial. Strategi menyasar kelompok ini harus dilakukan dengan hati-hati, adil, dan transparan. Selanjutnya yang kelima, pemasaran sosial dan perubahan perilaku positif. Sosial marketing menggunakan teknik pemasaran untuk mendorong perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti hidup sehat, keselamatan, atau kepedulian lingkungan. Pendekatan ini menekankan peran positif pemasaran dalam bentuk masyarakat yang lebih baik dengan cara edukatif dan kolaboratif yang melibatkan sektor publik, swasta, dan organisasi sosial. Yang keenam, penerapan strategi yang etis dan bertanggung jawab sosial. Penerapan strategi yang etis dibutuhkan sistem nyata seperti pelatihan kebijakan internal, audit komunikasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Etika tidak hanya sekedar pernyataan visi, melainkan harus diwujudkan dalam prosedur operasional yang jelas. Perusahaan yang konsisten menjalankan strategi etis akan memperoleh reputasi positif, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari tiap subbab. Yang pertama, definisi etika dan tanggung jawab sosial. Contohnya, Unilever Indonesia menjalankan kampanye ramah lingkungan, yaitu Sustainable Living Plan. Yang kedua, strategi pemasaran yang menyesatkan atau menipu. Contohnya, beberapa iklan produk herbal lokal ditindak BPOM karena klaim berlebihan yang menyesatkan. Yang ketiga, strategi pemasaran manipulatif. Contohnya, perusahaan rokok di Indonesia sering dikritik karena menggunakan iklan yang memanfaatkan aspirasi anak muda. Yang keempat, pemasaran kepada konsumen yang rentan. Contohnya, Indomilk membuat iklan susu anak dengan pesan edukatif menjaga agar tidak menyesatkan orang tua. Yang kelima, pemasaran sosial dan perubahan perilaku positif. Contohnya, Grab Indonesia dengan kampanye #amanbersamagrab mendorong penggunaan masker saat pandemi. Yang keenam, penerapan strategi yang etis dan bertanggung jawab sosial. Contohnya, Aqua atau Danone membangun infrastruktur air bersih di desa-desa sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Berikut kesimpulan. Pemahaman perilaku konsumen, baik individu maupun organisasi, merupakan dasar penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, berkelanjutan, dan etis. Konsumen organisasi cenderung melakukan pembelian yang rasional dan kolektif, sedangkan individu melalui proses yang kompleks dari pengenalan masalah hingga pasca pembelian. Pengalaman setelah pembelian sangat menentukan loyalitas dan kepuasan konsumen, sehingga pemasar harus memperhatikan setiap tahap interaksi dengan konsumen. Strategi pemasaran yang sukses tidak hanya mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan konsumen, tetapi juga mampu membentuk lingkaran yang mendukung keputusan positif. Seluruh upaya ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan tanggung jawab sosial, agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai dan kepercayaan jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.